Boleh. Mentari pun mengalihkan pandangannya pada Widya. Lo bisa, kan, Bun? Bisa, tak? Akhirnya, setelah selesai menikmati es krim favorit mereka tersebut, kakak beradik itu langsung pergi ke salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota mereka. Yang paling bersemangat adalah Dimas dan Mentari. Sedangkan Widya malah lebih banyak diam karena pikirannya tengah sibuk. Teringat seharusnya 2 hari lalu adalah jadwal menstruasinya. Memikirkan ia yang terlambat datang bulan, dengan bersemangat ia mencari salah satu apotek yang ada di pusat perbelanjaan itu dan meninggalkan Dimas dan Mentari yang tengah sibuk bermain di Timezone. Dia membeli test pack sekaligus pembalut. Jaga-jaga sebab biasanya jika hasilnya negatif, maka tidak lama kemudian ia akan mendapatkan siklus menstruasinya. Hasil pemeriksaan terbaik adalah urin pagi hari. Maka ia akan melakukan tes itu besok pagi. Usai mendapatkan apa yang ia cari, Widya kembali bergabung dengan 2 saudaranya. Widya berusaha untuk membuat pikirannya sibuk agar tidak memikirkan masalah yang itu-itu saja. Cepat, Dek. Kalahin Kak Mentari. Seru Widya kala Dimas dan Mentari sedang bermain balap motor yang ada di wahana bermain itu. Yayai. Dimas menang. Yayai. Yah. Curang. Nih, Buna nggak adil. Masak dukung adek doang. Widya dan Dimas pun terkekeh. Ya udah, sekarang Buna dukung Tata. Ayo mulai dari awal gamenya. Ucap Dimas bersemangat. Permainan itu pun dimulai. Benar saja. Kali ini Widya memberikan dukungannya pada Mentari. Ayo, tak, kalahin adek. Yayai. Seru Mentari setelah beberapa saat kemudian berhasil mengalahkan Dimas. Bahkan saking senangnya tanpa sadar ia malah memeluk perut Widya yang berdiri di sampingnya. Menan, Bun. Widya terkekeh. Balas merangkul sang kakak yang masih duduk di atas motor mainan tersebut. Selamat, Ta. Nanti dapat sekantong permen susu. Hahaha. Janji, ya. Kesukaan gue tuh. Walau sepanjang hidup mereka lebih banyak bertengkar, tapi kakak adik itu tahu apa kesukaan saudara. Mereka satu sama lain, Canji, dong. Setelah seharian asik bermain, mereka bertiga langsung pulang ke rumah. Rasanya sangat puas bermain. Bahkan Dimas sampai tertidur pulas dalam di atas pangkuan Widya yang duduk di sebelah Mentari yang mengemudi. Lo bahagia, kan sama hidup le sekarang, Bun? Tanya Mentari tiba-tiba. Gadis yang sedang sibuk menyetir. Itu entah kenapa merasakan perasaan kurang nyaman ketika mengingat adiknya tadi pagi banyak merenung. Ingat, Mentari adalah pengingat yang baik. Ia tidak akan melupakan bagaimana Widya lebih banyak melamun. Tadi saat di rumah mama mereka. Mahesa nggak nyakitin lo, kan? Bek, walau perasaannya berbanding terbalik. Tapi tentu saja Widya berusaha menutupinya. Bahagia, Ta? Tentu aja bahagia. Pake banget malah. Syukurlah. Lega gue dengernya. Mobil Mentari pun akhirnya memasuki garasi rumah Anggun. Mereka sampai lebih cepat dari yang seharusnya. Di sana, di teras rumahnya, bisa Widya lihat suaminya yang sudah duduk tenang menunggunya. Mahesa segera menghampiri Widya begitu tahu jika istrinya tersebut sedang duduk memangku Dimas yang tengah tertidur. Dengan cekatan tangan panjangnya meraih handle pintu dan mengambil alih tubuh adik iparnya itu dari pangkuan sang istri. Makasih, ya, Mas, ucap Widya. Ia pun langsung turun dari mobil, ya, sayang. Tidak lama kemudian Mentari juga turun dan masuk terlebih dulu karena ingin buru-buru menggunakan toilet. Langsung ke kamar aja, Mas. Dimas belum lama bobonya. Biar Widya bersihin badannya. Iya, sayang. Widya dan Mahesa pun langsung masuk ke dalam rumah. Menuju lantai 2 di mana kamar Dimas berada. Sesampainya di kamar, Mahesa langsung merebahkan tubuh Dimas dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkannya. Setelahnya,
Dengan cekatan tangan Widya dengan hati-hati pula melepaskan sepatu yang adiknya itu kenakan. Perempuan itu langsung menuju ke kamar mandi untuk menampung air hangat untuk membersihkan tubuh sang adik yang tadinya berkeringat. Pelan-pelan pakaian adiknya itu Widya lepaskan, kemudian meraih waslap, untuk membersihkan tubuh istrinya. Begitu selesai, pakaian bersih pun istri Mahesa itu pakaikan pada tubuh sang adik setelah memberikan minyak penghangat tubuh pada bagian-bagian tertentu. Diam-diam, Mahesa yang duduk di sofa kamar Dimas pun memperhatikan bagaimana Widya mengurusi adiknya. Begitu telaten dan penuh kasih. Kelihatan sekali memang perempuan itu memiliki hati yang tulus. Ia tidak membiarkan sang adik tidur dalam keadaan kotor. Sungguh, ia sudah seperti seorang ibu. Hufet, selesai juga, Dek, ucap Widya merasa lega karena melihat sang adik sudah bersih. Ja berikan. Kemudian kecupan selamat tidur pada keningnya. Setelahnya, Widya menaruh fokusnya pada sang suami yang masih setia menemaninya. Mas, ucap Widya mengembangkan senyumannya ketika baru sempat bertegur sapa dengan sang suami. Udah lama sampainya Mas? Tanya perempuan itu menyalimi tangan suami dan mengecup punggung tangannya. Mahesa balas mengecup punggung tangan sang istri, lalu memberikan kecupan pada kening kesayangannya itu. Belum, sayang. Belum lama. Widya langsung duduk di samping Mahesa. Mas udah makan. Mau Widya siapin makan dulu? Enggak, sayang. Udah. Tolak Mahesa lembut. Gimana tadi jalan-jalannya? Happy? Happy? Kok, Mas? Gimana keadaan Cila? Mahesa menghela napasnya berat ketika ditanya perihal putri semata wayangnya tersebut. Terlihat jelas gurat cemas di wajahnya walau berusaha tidak ia tampakkan. Masih begitu saja, sayang. Seperti biasanya. Widya pun langsung merasa bersalah. Perempuan itu langsung menunduk dalam. Maafin Widya, ya, Mas. Widya nggak bisa bantuin apa-apa. Widya, ses. Mahesa menekan bibir Widya dengan jemarinya. Mengangkat dagu istrinya itu agar mendongak menatapnya. Lihat Mas, sayang. Kamu sama sekali nggak bertanggung jawab atas masalah ini. Bukan salah kamu sama sekali. Air mata Widya tiba-tiba luruh. Kasihan Cila. Andai Widya bisa hamil cepat. Widya langsung ingat tes pack yang tadi ia beli. Widya telat 2 hari, Mas. Tadi Widya beli tes pack. Semoga aja hasilnya kali ini nggak menyecewakan. Besok pagi-pagi Widya tes ya Mas. Doain mudah-mudahan positif, ya, Mas. Mahesa mengulas senyumnya. Bolehkah Mahesa berharap? Bukan maksudnya mengorbankan anak dari Widya untuk menjadi sel punca dari anaknya yang lain. Tapi ia memikirkan upaya. Jika bisa ia mendapatkan darah dari tali pusar anaknya yang baru lahir, kemungkinan besar Cila akan selamat. Tapi berapa besar presentase kecocokannya jika berbeda ibu? Memikirkan hal itu rasanya Mahesa ingin membuka syambara saja. Membuka pengumuman untuk donor sumsum tulang belakang dan jika ada yang cocok maka akan ia berikan imbalan secara pantas. Mahesa menggenggam tangan Widya dengan lembut. Memberikan usapan di sana. Semoga hasilnya sesuai harapan ya, sayang. Amin. Melihat suaminya yang lelah Widya tidak tega. Walau setiap hari hatinya terasa tidak karu-karuan, sering melakukan self-harm yang bahkan tidak Mahesa sadari sebab Widya sangat pandai menyimpannya, perempuan itu tetap berusaha untuk tersenyum untuk suaminya. Ia pernah dengar saat ceramah di sekolahnya dulu. Jihad seorang perempuan terhadap lelaki yang telah menikahinya adalah pada wajahnya. Ketika dalam situasi apapun mampu menampilkan senyumannya, maka disitulah ladang pahala terbesar baginya. Setidaknya ada hal baik yang Widya berikan untuk Mahesa setelah semua yang lelaki itu lakukan untuk dirinya dan keluarganya.
Ia tidak bisa egois memikirkan dirinya sendiri. La tidak bisa memikirkan kesakitannya saja sebab orang lain juga punya kesakitan yang sama. Untuk itu ia hanya bisa mengupayakan yang terbaik untuk membantu suaminya yang baik hati ini. Mau pulang sekarang? Tanya Widya yang sudah melihat Mahesa begitu lelah. Boleh, ayo. Widya pun beranjak dari duduknya. Menggandeng Mahesa bersamanya. Ia berikan kecupan sekali lagi pada pipi sang adik sebelum pergi, lalu membetulkan selimutnya. Setelahnya, ia dan suaminya keluar dari kamar itu dan menutup pintu dengan hati-hati. Ma, Widya pulang dulu. Ya, Ma, ucap Widya pada Anggun yang terlihat baru saja keluar dari kamar sebab baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Loh, nggak makan dulu, nak? Tanya Anggun. Ajak Mahesa makan dulu. Mama udah masakin banyak lo tadi. Enggak, Ma. Widya udah kenyang, Ma. Tadi di mall makan bareng Tata sama Dimas. Mahesa gimana? Saya sudah makan, Mbak. Terima kasih atas tawarannya. Mahesa tetap saja formal pada Anggun. Sudah terbiasa seperti itu. Sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut. Widya sama Mas Mahesa pulang ya, Ma. Ya sudah. Kalau gitu kalian hati-hati di jalan ya, ucap Anggun saat Widya menyalimi tangannya. Mahesa Mbak titip Widya, iya. Jagain. Iya, Mbak. Pasti. Widya dan Mahesa pun keluar dari rumah Anggun. Widya bahkan sempat mengambil tes pak dan pembalut di mobil Mentari. Ketika ia dan suaminya sudah duduk di dalam mobil, senyuman miris pun terbit melihat benda dalam pangkuannya. Menurut Mas Mahesa, antara dua benda ini, bisa jadi Widya pakai dua-duanya atau salah satunya, Mas. Mahesa melihat pembalut dan tes pack dalam plastik bening itu. Merasakan hatinya pun tersentil nyeri. Sebelah tangannya langsung menggenggam tangan istrinya, membawanya ke depan bibirnya untuk ia kecup punggung tangannya. Jangan dipikirkan, sayang. Sekali lagi Widya mendesah. Pasti itu jawaban dari Mahesa. Lelaki itu akan selalu berusaha untuk menenangkannya. Tidak ada lagi obrolan selama dalam perjalanan menuju apartemen. Dua orang yang sudah sama-sama lelah itu sibuk dengan pikirannya masing-masing. Pagi hari. Widya takut hasilnya akan mengecewakan lagi, Mas, ucap Widya saat menggenggam tes pack di tangannya. Kini, sepasang suami istri itu sudah berdiri tepat di pintu kamar mandi. Mahesa memeluk istrinya itu dan memberikan usapan lembut di punggungnya. Bismillah, sayang. Apapun hasilnya, itu artinya yang terbaik untuk kita saat ini. Berkali-kali Mahesa mengecupi puncak kepala istrinya tersebut. Memberikan ketenangan di sana. Upayanya berhasil. Widya pun mengurai pelukannya. Ia langkahkan kakinya itu untuk masuk ke dalam kamar mandi guna melakukan tes tersebut. Widya menggenggam tes pak kompak itu dengan tangan gemetar. Matanya bahkan tertutup rapat dengan dada yang begitu sesak. La benar-benar takut dengan hasil yang akan ditampilkan pada indikator tes tersebut. La menginginkan hasilnya yang berbeda. Garis dua yang tegas sempurna. La benar-benar ingin memberikan kabar gembira pada suaminya. Walau suaminya mengatakan bahwa apapun hasilnya, itulah yang terbaik untuk mereka saat ini, tapi bolehkan ia berharap. 1 menit, 2 menit, waktu berjalan terasa begitu lambat. Sampai pada akhirnya Widya menyadari bahwa sudah terlalu lama untuk menunggu. Sudah saatnya ia untuk membaca hasilnya. Ia tarik napasnya dalam-dalam untuk mengurai segala sesak yang menghimpit dadanya. Matanya perlahan terbuka, langsung tertuju pada tes yang hanya menampilkan satu garis tegas di sana. Patah. Widya langsung dipatahkan oleh harapannya. Air matanya langsung meluncur bebas begitu saja. Dadanya lebih sesak daripada tadi. Sakit sekali rasanya. Benda berbentuk stik kompak itu langsung meluncur bebas menghantam lantai. Tergeletak tidak berdaya di sana. Entah apa salahnya. Padahal ia begitu menyukai anak kecil.
Begitu juga dengan suaminya. Tapi kenapa Tuhan masih enggan menitipkannya kepercayaannya itu padanya mereka? Satu saja. Widya bahkan berharap satu saja ia diberikan kesempatan untuk memiliki anak dari suaminya. Ia akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ia akan mencurahkan seluruh perhatiannya di sana. Tapi kenapa Tuhan sepertinya masih enggan? Benaknya langsung terisi berbagai spekulasi. Pikirannya langsung melayang terisi oleh hal-hal yang tidak-tidak. Tatapan itu terlihat kosong, buliran air mata bening masih mengalir perlahan membasahi pipinya yang pucat. Rasa sedih menyelimuti seluruh jiwanya, menyebabkan hatinya kembali terasa hancur. Kenapa ini harus seperti ini lagi hasilnya? Perasaan menjadi istri yang tidak sempurna langsung menjejal kepalanya. Sudah hampir setahun pernikahan mereka, tapi kenapa? Sayang, panggil Mahesa dari luar sana. Sudah terlalu lama. Ia khawatir akan istrinya. Lelaki itu mendorong pintu. Kakinya begitu saja melangkah masuk. Kenapa lama? Pandangan lelaki itu langsung tertuju pada sang istri begitu berada di dalam. Perasaannya langsung tidak enak saat melihat gadisnya itu seolah mematung tanpa nyawa. Melihat wajah Widya yang muram, hatinya seketika mengetahui arti di balik ekspresi itu. Lagi-lagi seperti ini. Sungguh, ia tidak ingin melihat air mata gadis pujaannya itu jatuh, terlebih dalam keadaan seperti ini. Ia benar-benar tidak ingin menyakiti gadisnya ini. Itulah ketakutan terbesarnya ketika kekasih hatinya itu terlalu bersemangat setiap kali mencoba untuk mencari tahu hasilnya. Lah takut wanitanya itu hanya akan merasakan kekecewaan yang luar biasa saat hasilnya sama seperti yang sudah. Menarik tubuh ramping itu dalam pelukannya, Mahesa mencoba untuk memberikan ketenangan di sana. Bibirnya bahkan tidak lupa mengecup puncak kepala sang istri penuh sayang. It's okay, baby. It's okay. Selalu itu. Selalu kata itu yang akan Widya dengar dari mulut suaminya. Seharusnya ia senang, tapi nyatanya tidak. Ia benci kalimat itu. Lah seperti merasa sedang dikasihani. Apa nggak ada kata lain yang bisa Mas ucapkan, Mas? Tanya Widya mulai terisak sedih. Hatinya benar-benar terasa sakit. Kelebat tentang ucapan-ucapan negatif orang yang menyebutkan bahwa dirinya mandul langsung kembali merangsek masuk dalam pikirannya. Kita nggak lagi diburu apapun, sayang, ucap Mahesa lagi sambil mengusap lembut punggung istrinya itu. Lah ingin mengantarkan sejuta perasaan nyaman untuk gadisnya ini. Bibirnya bahkan lagi-lagi mengecupi kening. Halus itu. Tapi hal itu tidak membuat Widya merasa lega. Jaurai pelukan itu dan menciptakan jarak beberapa senti dari suaminya. Ia bawa pandangnya itu untuk menyongsong sepasang mata tajam namun teduh tersebut. Kita jelas-jelas dikejar waktu, Mas. Apa Mas punya solusi kalau Widya nggak segera hamil? Gimana sama Cila? Kita masih bisa cari cara lain, sayang. Mas masih cari donor yang cocok. Kamu, sampai kapan, Mas? Tekan Widya. Sampai Cila nggak tertolong lagi. Bun, seru Mahesa meninggikan suaranya. Lah spontan melakukan hal tersebut. Melihat suaminya yang mengeraskan suaranya langsung membuat hati Widya patah sekali lagi. Air matanya makin meluncur bebas. Ia sudah merasa terbiasa dengan kelembutan lelaki ini. Tapi bisa melihat ekspresi lain dari suaminya tersebut, entah kenapa membuat Widya jadi merasa lebih lega. Sedang Mahesa merasa frustasi. Lah raup wajahnya itu kasar dan menyugar rambutnya ke belakang. Napasnya pun kini terasa memburu karena sesak di dadanya. Kenapa Mas nggak kembali aja sama Mbak Jingga? Kalian bisa coba untuk punya anak lagi. Dengan begitu, Cila bisa selamat. Mendengar penuturan Widya yang seperti itu membuat Mahesa kontak emosi. Jangan gila kamu, Buna. Widya nggak gila, Mas. Widya realistis.
Semua orang bahkan mungkin berharap Mas bisa melakukan hal yang sama. Siapa semua orang yang kamu maksud, sayang? Tukas Mahesa yang kini memberikan tekanan pada kalimatnya. Siapa?